Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Dewi Nurhidayati Risam. Di video kali ini aku bakal bahas mengenai mata kuliah seminar penelitian akuntansi, yaitu mereview dan analisis kritis artikel yakni yang berjudul Green Competitive Advance Moderate Environmental Performance, Corporate Image, and Corporate Social Performance on Economic Performance. Video kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ini. Yuk kita masuk ke materinya. Yang pertama, apakah yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Yang pertama, motivasi atau isu. Di era ekonomi pasar yang seperti sekarang, menurut terwujudnya kondisi kinerja ekonomi yang baik, kondisi tersebut tidak hanya membutuhkan waktu terciptanya kinerja ekonomi yang hanya berfokus pada menciptakan keuntungan besar bagi perusahaan, tetapi juga perlu disertai dengan perilaku kinerja ekonomi yang etis menurut Wulandari 2013. Tuntutan kinerja ekonomi yang etis berimplikasi pada terwujudnya kegiatan industri sebagai interaksi yang harmonis antara pemangku kepentingan dan pemegang saham. Oleh karena itu, semua tindakan bisnis dan kinerja ekonomi akan menjadi penilaian pemangku kepentingan. Menurut Wulandari dan Hidayah pada tahun 2013. Lalu selanjutnya research gap. Kinerja lingkungan yang telah dilakukan dapat mempengaruhi kinerja perekonomian perusahaan. Karena untuk saat ini dampak lingkungan akibat kegiatan usaha perusahaan merupakan faktor perhatian di mata para pemangku kepentingan. Lalu selanjutnya fenomena. Kinerja lingkungan yang baik memberikan harapan bagi perusahaan untuk memanfaatkan peluang investor baru karena citra perusahaan yang baik mampu menjaga keseimbangan lingkungan di tengah kegiatan-kegiatan produksi yang tidak semata-mata mengejar keuntungan perusahaan. Kritik. Tidak ada kritik untuk poin ini, peneliti sudah sangat jelas dalam menjelaskan motivasi atau isu research gap dan fenomena di dalam penelitiannya. Lalu yang kedua, jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Yang pertama, environmental performance adalah kinerja perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang baik yang akan membangun citra yang baik di mata stakeholder. Informasi yang saat ini menjadi salah satu pertimbangan penting bagi calon investor untuk berinvestasi adalah informasi tentang sosial dan lingkungan menurut Prabandari dan Suryanawa pada tahun 2014. Yang kedua, FAT DKK pada tahun 2000 menyatakan bahwa citra perusahaan akan membentuk reputasi, di mana reputasi yang kuat dibangun dari tindakan operasional sehari-hari yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan. Lalu yang ketiga, Hart pada tahun 1995, McWilliams dan Siegel pada tahun 2000, Hastert dan Salazar pada tahun 2006, dan McWilliams et al. Pada tahun 2006 mendefinisikan hijau kompetitif keunggulan sebagai suatu kondisi di mana perusahaan menduduki beberapa posisi dalam pengelolaan lingkungan atau inovasi hijau, di mana pesaing mereka tidak dapat meniru strategi lingkungan yang sukses dan mereka dapat memperoleh manfaat berkelanjutan dari strategi lingkungan yang sukses ini. Lalu selanjutnya yang ketiga, apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Kinerja lingkungan merupakan sumber informasi yang sangat baik sehingga perusahaan dapat mencapai tingkat produksi yang efisien, meningkatkan produktivitas sesuai dengan standar keamanan, menekankan biaya yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan, dan kesempatan untuk mendapatkan pasar baru. Menurut Porter dan Van der Linde. Selanjutnya kritik. Peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan novelty pada penelitian ini. Lalu yang keempat, apa research question atau rumusan masalah dari penelitian ini? Yang A, apakah environmental performance mempengaruhi economic performance? Yang B, apakah corporate image mempengaruhi economic performance? Yang C, apakah corporate social performance mempengaruhi economic performance? Yang D, apakah green competitive advance mempengaruhi economic performance? Yang E, apakah green competitive advance berpengaruh terhadap hubungan environmental performance terhadap economic performance? Yang F, apakah green competitive advance berpengaruh terhadap hubungan corporate image terhadap economic performance? Yang G, apakah green competitive advance berpengaruh terhadap hubungan corporate social performance terhadap economic performance? Lalu kritik. Peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalah hanya tersirat secara implisit. Seharusnya perumusan masalah dijelaskan pada bagian latar belakang penelitian. Perumusan masalah yang disajikan di atas merupakan hasil penelaahan dari reviewer
merujuk pada hipotesis dalam penelitian ini. Selanjutnya, apa tujuan penelitian ini? Yang A, untuk mengetahui pengaruh environmental performance terhadap economic performance. Yang B, untuk mengetahui pengaruh corporate image terhadap economic performance. Yang C, untuk mengetahui pengaruh corporate social performance terhadap economic performance. Yang D, untuk mengetahui pengaruh green competitive event terhadap economic performance. Yang E, untuk mengetahui pengaruh green competitive event pada hubungan environmental performance terhadap economic performance. Yang F, untuk mengetahui pengaruh green competitive event pada hubungan corporate image terhadap economic performance. Yang G, untuk mengetahui green competitive event pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Kritik. Peneliti mengkonsep tujuan penelitian dalam bentuk hipotesis penelitian. Seharusnya antara tujuan penelitian dan hipotesis dibuat dalam bagian yang terpisah. Selanjutnya yang keenam, apakah kontribusi dari penelitian ini? Yang A, dalam studi ini peneliti fokus menjelaskan hubungan antara pengaruh environmental performance, corporate image, dan corporate social performance dengan green competitive event sebagai pemoderasi terhadap economic performance. Yang B, serta menjelaskan peran kinerja kelingkungan yang juga dapat menjadi parameter kebersihan kegiatan produksi, kinerja lingkungan yang baik dalam menggambarkan tingkat produksi yang efisien dengan standar mainan aman yang tinggi, dan menekankan biaya dalam menghindari biaya kerusakan lingkungan dari dampak kegiatan produksi. Kritik. Peneliti hanya menjelaskan kontribusi secara general, harusnya disampaikan lebih spesifik lagi. Yang ketujuh, apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Yaitu stewardship theory. Menurut Donaldson dan Davis, pada tahun 1991, teori stewardship berdasarkan teori psikologi dan sosiologi serta berasal dari pemikiran akuntansi manajemen di mana steward termotivasi untuk berkelakuan sesuai dengan keinginan prinsipal. Kritik. Tidak ada kritik pada poin ini karena penulis sudah cukup menjelaskan mengenai grand teori. Lalu selanjutnya yang ke-8, jelaskan keterkaitan antara grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Stewardship theory. Hubungan stewardship theory dalam penelitian ini pada economic performance yaitu manajer tidak termotivasi oleh tujuan individu melainkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi dan mengedepankan kepentingan organisasi lebih efektif, efisien, lalu menempatkan kepentingan jangka panjang perusahaan di atas kepentingan pribadinya. Kritik. Peneliti sudah cukup menjelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan di dalam penelitian ini secara eksplisit. Lalu selanjutnya apakah hipotesis penelitiannya? H1, kinerja lingkungan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. H2, citra perusahaan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. H3, kinerja sosial perusahaan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. H4, keunggulan kompetitif hijau berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. H5, keunggulan kompetitif hijau memoderasi hubungan lingkungan kinerja ke kinerja ekonomi. H6, keunggulan kompetitif hijau memoderasi citra perusahaan dengan kinerja ekonomi. H7, keunggulan kompetitif hijau memoderasi hubungan sosial perusahaan. Kritik. Peneliti sudah menjelaskan dengan jelas hipotesis penelitiannya. Lalu selanjutnya, apa kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitiannya? Yang pertama, kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap ekonomi kinerja lingkungan. Dan setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau, kinerja lingkungan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja ekonomi dengan nilai koefisien yang lebih besar. Citra perusahaan yang tidak berpengaruh pada kinerja ekonomi, tetapi setelah dimoderatori oleh keunggulan kompetitif hijau, citra perusahaan memiliki efek positif pada kinerja ekonomi. Lalu kinerja sosial perusahaan tidak berpengaruh terhadap ekonomi, kinerja, dan setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau, citra perusahaan juga tidak berpengaruh pada kinerja ekonomi. Kritik. Peneliti sudah menyampaikan kesimpulan yang berisi jawaban rumusan masalah, sehingga penelitian ini dengan mudah dicari tahu hasil penelitiannya melalui kesimpulan. Lalu keterbatasannya tidak ada. Seharusnya peneliti membuat simpulan dan keterbatasan selama penelitian. Implikasinya juga tidak ada. Peneliti tidak menjelaskan implikasi penelitian. Harusnya peneliti menjelaskan hasil penelitiannya sebagai masukan bagi perusahaan. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga ilmu dan materi yang aku berikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.